Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 9 MTS Dr. Rasihin, tahun ajaran 2020-2021 yang Bapak cintai, selamat berjumpa kembali dalam pelajaran taklim. Tidur, mari kita mulai. Dan tolong perhatikan baik-baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu tentang warok. Dan sebelumnya kita lebih dahulu kan membaca terjemahannya. Siap? Pegang buku dan pulpen. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil wara'i fi halit ta'allumi. Faslun, pasal ini, fil wara'i, membahas tentang wara', garis miring, menjauhi maksiat dan syubhat. Fi halit ta'allumi, pada waktu menuntut ilmu atau belajar ilmu. Lagi, pada waktu menuntut ilmu atau belajar mencari ilmu. Rawa ba'duhum, telah meriwayatkan sebagian ulama hadisan, sebuah hadis, fil babi, di dalam bab wara', an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, malam yatawarra', barang siapa yang tidak menjauhi wara' dan syubhat, maksiat dan syubhat. Sekali lagi, barang siapa yang tidak menjauhi maksiat dan syubhat, fi ta'allumihi, pada waktu belajarnya, ibtalahu Allahu ta'ala, maka Allah Ta'ala menghukum kepadanya bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu dari 3 macam hukuman. Imma ayyumitahu, ada kalanya Allah mematikan siswa itu bi syababihi, pada masa mudanya.
au yunqi'ahu, atau Allah menempatkan kepadanya firrasatiqi, di daerah terpencil. Au yabtaliyahu, atau Allah menghukum kepadanya bi khidmatis sultani, menjadi pelayan penguasa. Pamahma kana, maka bila mana ada thalibul ilmi, seorang santri atau siswa, au ra'a, lebih warak, kana ilmuhu anfa'a, maka tentulah ilmunya itu lebih bermanfaat. Wa ta'allumu lahu, dan belajar itu baginya aisyara, lebih mudah. Wa fawaiduhu, dan faidah-faidahnya aktsaru, lebih banyak. Wa minal wara'i, dan di antara wara' itu ayyataharraza, siswa harus menjaga diri anis sab'i, dari kenyang perut. Wa kasratin naumi, dan banyak tidur. Wa kasratil kalami, dan banyak bicara. Bima la yanfa'u, tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa ayyahtariza, dan harus menjaga diri an akli ta'amis suki, dari memakan makanan pasar. In amkana, jika memungkinkan.
li'anna ta'amas suki, karena sungguhnya makanan di pasar itu aqrabu, lebih dekat ilan najasati, kepada najis, wal khobasati, dan kotor. Wa ab'adu, dan lebih jauh an zikrillahi ta'ala, dari mengingat Allah Ta'ala. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan lebih dekat pada lupa. Wa li'anna absaral fuqara'i, dan karena sesungguhnya pandangan orang-orang fakir taqa'u, bisa terjadi alaihi, melihat makanan itu, wala yaqdiruna, dan mereka tidak mampu ala syira'i minhu, membeli makanan itu. Fayata'allawna bidzalika, maka membuat mereka sakit hati. Bidzalika, dengan yang demikian itu. Fatadhabu barakatuhu, maka hilanglah keberkahan makanan itu. Wa hukiya, dan diceritakan annal imam asy-syaikh al-jalilah, sesungguhnya al-imam Syekh al-Jalil Muhammad bin al-Fadli, Muhammad bin al-Fadli, kana fi hali tahallumihi, adalah beliau fi hali ta'allumihi, pada waktu belajarnya
la yakulu min ta'amis suki. Beliau tidak memakan makanan dari pasar. Wa kana abuhu, dan adalah ayahnya Syekh yaskunu birrastaqi, tinggal di desa. Wa yuhayyi'u ta'amahu, dan beliau menyediakan bapaknya wa yuhayyi'u, dan menyediakan bapaknya ta'amahu, makanan untuk Syekh wa yadkhulu ilaihi, dan masuk bapaknya kepada al-imam yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Para'a fi baiti ibnihi, lalu melihat bapaknya itu fi baiti ibnihi, di rumah anaknya, yakni di rumah Syekh, khubzas suki, roti dari pasar. Yauman, pada suatu hari. Falam yukallimhu, maka tidak mau berbicara bapaknya Syekh kepada Syekh. Sakhitan alaihi, karena marah kepada anaknya, yakni Syekh. Fa'tadzara ibnuhu, lalu mengemukakan alasan anaknya itu. Faqala, seraya berkata,
Mashtaraituhu ana, bukanlah aku yang membeli makanan itu. Walam arda bihi, dan aku pun tidak suka dengan makanan itu. Walakin, akan tetapi, ahdarahu syariki, makanan itu pemberian dari temanku. Faqala abuhu, lalu berkata bapaknya, lau kunta tahtatu, seandainya benar-benar kamu hati-hati, wa tatawarra'u, dan menjauhi diri dari maksiat dan syubhat, lam yajtari syarikuka, maka tidak akan berani temanmu itu bidzalika, memberikan makanan itu. Wahakadha, dan begitulah kanu yatawarrauna, mereka telah melakukan warak. Falidzalika, maka karena itu, wuffiqu, mereka telah diberi taufik lil ilmi, mendapatkan ilmu, wan nasri, dan menyebarkannya, hatta baqiyah, sehingga tetap kekal ismuhum, nama mereka, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa wassa faqihun, dan telah mewasiatkan faqihun, seorang ulama fikih,
min zuhadil fuqahai, dari golongan ahli zuhud, ulama fikih. Thalibal ilmi, kepada seorang santri atau siswa. Alaika, wahai para siswa atau santri, engkau harus anta taharroza, menjaga diri, anil ghibati, dari mengumpat atau memfitnah. Wa an mujalasatil miksari, dan duduk bersama-sama dengan orang yang banyak bicara. Waqala, dan beliau berkata, inna may yuksirul kalama, sesungguhnya orang yang banyak bicara yasriku umroka, ia mencuri umurmu. Wa yudayyi'u awqataka, dan membuang-buang waktumu. Wa minal wara'i, dan diantara sifat wara' itu ayyajtaniba, siswa harus menjauhi min ahlil fasadi, orang-orang jahat, wal ma'asi, dan ahli maksiat, wat ta'tili, dan pengangguran. Fa innal mujawarata, karena sesungguhnya pergaulan itu mu'assiratun, memberi pengaruh, la muhalata, tidak disangkal lagi, garis miring pasti. Wa ayyajlisa mustaqbilal kiblati, dan siswa hendaknya
Duduk menghadap kiblat. Wa yakuna mustinan bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia harus selalu melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yagtanima, dan siswa harus mengambil keuntungan dakwata ahlil khairi, akan doanya orang-orang baik. Wayah tadisa, dan harus menjaga diri andakwatil mazlumi, dari sumpahnya orang-orang yang teraniaya. Kita lihat. Wahukia, dan diceritakan anna rajulaini, bahwasanya ada dua orang laki-laki kharaja fi talabil ilmi, keduanya pergi mencari ilmu lil ghurbati, untuk mondok di pesantren. Wa kana syarikaini fil ilmi, dan adalah kedua orang itu syarikaini, bersama-sama fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Faraja'a, lalu keduanya kembali ke kampung halaman ba'da sinina ila baladihim, sesudah beberapa tahun. Wa qad faqiha, dan sungguh telah menjadi ahli fikih salah seorang di antara keduanya. Walam yaqahil akharu, dan yang lainnya tidak menjadi ahli fikih.
Fata'ammala fuqahaul baldati, maka berpikir ulama-ulama fikih di negeri itu. Wasa'alu an halihima, dan mereka menanyakan tentang keadaan kedua orang itu. Watik rorihima, dan cara menghafal keduanya, menghafal pelajaran keduanya. Wajulusihima, dan tentang cara duduk keduanya. Fa'akhbaru, lalu orang-orang menceritakan anna, bahwa julusal lazi tafaqaha, duduknya orang yang berhasil menjadi ahli fikih fi halit tikrari, pada waktu menghafalkan pelajarannya, kana mustaqbilal kiblati, selalu menghadap kiblat. Wal Misri, dan menghadap ke negara Mesir, ke negeri Mesir. Allazi hasalal ilmu fihi, di mana orang banyak berhasil mendapatkan ilmu di sana. Wal akharu, dan laki yang lainnya, kana mustadbirul kiblati, dia membelakangi kiblat. Wa wajuhuhu ila ghairil misri, dan mukanya menghadap ke lain negeri Mesir. Fattafaqal ulama wal fuqaha'u, maka sepakat para ulama dan fuqaha annal faqihah, bahwa sungguhnya orang yang menjadi ahli fikih faqaha, berhasil menjadi ahli fikih bi barakati istiqbalil kiblati, dengan berkah menghadap kiblat. Itu huwa sunnatu, karena menghadap kiblat itu adalah sunnah. Bil julusi, pada duduk.
illa inda darurati, kecuali ketika keadaan terdesak. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan dengan berkah doanya orang-orang Islam, fa innal Misra, karena sungguhnya negeri Mesir itu la yakhlu, tidak pernah kosong, anil ubadi, dari ahli ibadah, wa ahlil khairi, dan orang-orang baik. Fadzahiru, maka jelaslah anna abidan, bahwasanya seorang ahli ibadah, minal ubadi, di antara ahli ibadah, da'alahu, telah berdoa untuk seorang fakih itu, bilaili, pada waktu malam. Nah sekarang